warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Instrumen Keuangan Syariah. Baiklah, sebelum kami masuk ke materi, di sini saya akan memperkenalkan anggota-anggota kelompok kami. Yang pertama, saya Nur Halimah sebagai moderator serta pemateri pertama, Siti Fauzanar sebagai pemateri kedua, dan Nurlianti sebagai pemateri ketiga. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai konsep dasar instrumen keuangan syariah. Instrumen keuangan merupakan aset yang dapat diperdagangkan dalam bentuk kas, bukti kepemilikan dalam suatu entitas, atau hak kontraktual untuk menerima atau memberikan uang tunai atau instrumen keuangan. Ada pun jenis-jenis pada instrumen keuangan. Yang pertama, instrumen keuangan dari segi bentuknya. Instrumen keuangan dapat dibedakan menjadi dua. Yang pertama, instrumen kas. Instrumen kas adalah instrumen keuangan yang nilainya ditentukan langsung oleh pasar. Instrumen ini dibagi menjadi sekuritas yang mudah dipindahtangankan dan instrumen kas lainnya seperti pinjaman dan deposito. Yang kedua, peminjaman dan pemberian pinjaman harus menyepakati transfer. Dan yang kedua, instrumen derivatif. Instrumen ini adalah instrumen keuangan yang memperoleh nilai dan karakteristik satu atau lebih entitas yang mendasarinya seperti aset, indeks atau tingkat suku bunga. Yang kedua, investasi. Jadi dalam kaitannya dengan investasi atau pasar modal, instrumen keuangan bisa juga disebut efek. Instrumen keuangan dapat berupa saham, obligasi, indeks saham dan indeks obligasi. Yang ketiga, pasar modal. Jadi dalam kaitannya dengan pasar modal ada beberapa jenis instrumen keuangan, yaitu saham. Saham merupakan instrumen pasar modal yang berupa surat bukti kepemilikan atas sebuah perusahaan yang melakukan penawaran umum dalam nominal atau persentase tertentu. Yang kedua, obligasi. Obligasi merupakan surat berharga dengan pendapatan tetap yang diterbitkan berkaitan dengan adanya perjanjian utang. Yang ketiga, reksadana. Reksadana adalah wadah dan pola pengelolaan dana atau modal bagi sekumpulan investor untuk berinvestasi dalam instrumen-instrumen investasi yang tersedia di pasar dengan cara membeli unit penyertaan reksadana. Baiklah, itulah materi dari saya. Untuk materi kedua, saya persilahkan. Di sini saya akan melanjutkan materi, yaitu instrumen keuangan syariah primer, di mana berdasarkan teori akad sebagaimana dijelaskan itu dapat diformulasikan kontrak-kontrak keuangan yang kemudian dikenal dengan instrumen keuangan. Yang pertama itu ada mudharabah atau akad kerjasama. Yang kedua itu ada musyarakah atau akad kerjasama di antara para pemilik modal yang mencampurkan adanya modalnya untuk tujuan mencari keuntungan. Yang ketiga itu ada murabahah, di mana murabahah ini adalah akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan atau margin yang disepakati oleh penjual ataupun pembeli. Dan yang keempat itu ada salam dan salam paralel. Yang kelima itu istisna dan istisna paralel. Yang keenam itu ada ijarah dan ijarah muntahiyah bitamlik. Yang ketujuh itu ada wadiah, di mana wadiah ini titipan nasabah yang harus dijaga dan dikembalikan setiap saat apabila nasabah yang bersangkutan menghendaki bank bertanggung jawab atas pengembalian titipan. Yang kedelapan itu ada kard dan kard hasan. Yang kesembilan itu SAR, itu transaksi jual beli dengan komoditas berupa alat pembayaran atau nukut atau mata uang satu valuta dengan valuta lainnya. Yang ke-10 itu ada wakalah, yang ke-11 itu ada kafalah, dan yang terakhir itu ada hiwalah. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi bagian C, yaitu instrumen keuangan syariah sekunder. Instrumen keuangan syariah sekunder banyak diaplikasikan pada lembaga keuangan dalam bentuk pasar modal. Instrumen ini merupakan instrumen turunan dari instrumen keuangan primer
Ada beberapa macam instrumen pasar modal. Ada beberapa instrumen penting yang dapat diperdagangkan sebagai hasil pemikiran menurut hukum Islam. Yang pertama itu dana mudharabah, dan yang kedua itu saham biasa perusahaan, dan yang ketiga obligasi muqaradah, dan yang keempat itu obligasi bagi hasil, dan yang kelima itu saham referen. Bagian D, pembangunan instrumen keuangan syariah. Berikut ini ada beberapa sekuritas yang diperbolehkan atau dengan catatan-catatan sebagai berikut. Yang pertama itu saham. Saham investasi pada saham dapat menjadi preferensi bagi para investor muslim untuk menggantikan investasi pada sertifikat di deposito. Dan yang kedua itu pasar sekunder Islam. Dan yang ketiga margin trading. Margin trading yaitu aktivitas penjualan kredit, penjualan saham secara margin. Dan yang keempat itu Islamic bonds. Ini dikeluarkan perusahaan dengan tujuan pendanaan proyek tertentu yang dijalankan perusahaan. Dan yang kelima itu pasar sekunder bonds. Dan yang terakhir itu derivatif. Dalam perspektif syariah merupakan salah satu bentuk rekayasa keuangan dalam mendesain strategi dan solusi inovatif untuk menjamin resiko.